Yang saya hormati Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sakban Raja Guguk, semoga selalu sehat, dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya, dan terus menjadi sumber ilmu bagi semua kita. Saya merasakan beliau ini disamping ulama juga cendekiawan, dan saya merasakan dalam jiwa beliau ada sifat yang baik, yaitu nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, dan rasa cinta kepada saudara-saudaranya di negeri ini, bahkan saudara-saudaranya di seluruh dunia, umat hamba Allah, umat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun tokohnya membuat kita belah, maka itu harus kita lawan. Tidak boleh ada keterpecahan dan keterbelahan. Sampai kiamat kita bertanggung jawab terhadap kerukunan, kebinekaan, kedamaian bangsa ini. Berpotensi membelah umat, membelah bangsa, itu harus kita lawan. Kenapa? Kita semua terinspirasi dengan perjuangan guru kita, Tuan Guru Batak. Maka nasihat saya kepada para politisi, para elit, dan seluruh komponen anak bangsa ini adalah Ramadan secara bahasa bermakna ar-rum, pembakaran. Pembakaran bisa dimaknai pembakaran fisik, medis, sampai pembakaran spiritual. Pembakaran spiritual maksudnya Ramadan membawa kita menemukan diri kita yang otentik. Diri kita yang otentik itu maksudnya adalah diri sebenar diri. Selamat malam dari Bogor dan Bapak semuanya. Sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahmi dan doa bersama untuk keamanan di wilayah Bogor dan Sumatera Utara. Tempat kali ini dimaksudkan selain untuk menjalin silaturahmi, juga mohon doa restu dari para tokoh agama, para ulama, semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan hari ini, untuk terus memberikan dukungan dan support kepada kami untuk bisa terus menjalankan pengabdian kami yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Kami mengucapkan terima kasih kalau pada hari ini kita diundang para tokoh-tokoh agama, lintas agama. Kita telah disampaikan berbagai keberhasilan keamanan Provinsi Sumatera Utara, terutama keberhasilan penyelesaian vaksin yang dianggap salah satu upaya untuk menurunkan pandemi COVID-19. Ramadan secara bahasa bermakna ar-rum, pembakaran. Pembakaran bisa dimaknai pembakaran fisik, medis, sampai pembakaran spiritual. Pembakaran medis fisik, pembakaran kalori, lemak, menyehatkan jantung, karena metabolisme tubuh kita itu meningkat. Tapi Nabi mengecam orang yang berpuasa ada dahaga dan lapar. Kalau begitu Ramadan kita naikkan pada level yang lebih tinggi, pembakaran spiritual. Pembakaran spiritual maksudnya Ramadan membawa kita menemukan diri kita yang otentik. Diri kita yang otentik itu maksudnya adalah diri sebenar diri. Nanti dari sini
Dari mana kita? Sedang di mana kita? Mau kemana kita? Dan apa ilmunya supaya kita pulang dengan selamat? Maka Ramadan pembakaran spiritual itu adalah menemukan diri kita yang otentik. Sambil besi membakar untuk mengetahui mana logam asli, mana logam palsu. Maka ketemulah logam yang asli. Ramadan menemukan kita diri yang otentik. Oleh karenanya diri yang otentik itulah kemudian menjadi hakikat kehidupan kita yang sejati. Kalau orang sudah menemukan diri yang sejati, maka hubungannya antara sesama manusia akan sejati. Saya katakan, saat ini kita dikepung dengan banyak kepalsuan. Kerukunan kita sembuh, persaudaraan kita sembuh. Kenapa? Karena kita tidak berangkat dari diri yang sejati. Maka dengan diri yang sejati ini nanti akan ketemu dengan kerukunan yang sejati. Saya dengan Pak Kapolda hubungan baik. Kalau itu karena Pak Kapolda saya Tuan Guru misalnya, itu namanya hubungan predikat, bukan hubungan otentik. Begitu dia tidak Kapolda, boleh jadi saya tidak hormat. Begitu dengan pejabat lain. Maka hubungan yang otentik adalah hubungan yang diri otentik, itulah diri ruhani. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Begitu sempurna kita ditukan ruh oleh Tuhan. Kalau sudah ketemu diri yang otentik, maka kerukunan itu kita otentik. Amun dulu Pak Kapolda. Biasanya saya Kapolda datang ke pondok kita. Saya kumpulkan tokoh-tokoh lintas agama. Saya katakan di hadapan tokoh lintas agama, jika ada tokoh agama, dia bicara agama, tapi memusuh kebangsaan, memusuh persaudaraan, dan berpotensi membelah umat, membelah bangsa, itu harus kita lawan. Kenapa? Karena negeri ini bukan milik para politisi, bukan milik kita sesaat, milik cucu-cucu kita. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kerendahan hati untuk mensyukuri keragaman ini, perbedaan ini, kemajemukan ini sebagai kekuatan kami ya Rabb, sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur telah melewati wabah pandemi COVID-19 bersama Polri dan seluruh elemen bangsa ya Allah. Kami melewati ujian ini. Kami mohon berikan kami kekuatan untuk memulihkan ekonomi kami, mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah persaudaraan kami, jagalah kerukunan kami, jagalah perdamaian kami.
didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Eben Siagian dari GTDI Gereja Tuhan Indonesia, dan Pendeta Emma Nungren, tokoh masyarakat agama Hindu, Bapak Berlian Mukhtar, Ketua Walubi Sumut, dan Bapak Pastor Frans Bortar Mapea, dan dari Konghucu Bapak Muslim Linggau, tokoh Konghucu Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kudrah dan iradahmu dan limpahan kasih sayangmu, Engkau kembali mengizinkan kami untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, berkumpul dengan para hamba-hambamu, tokoh lintas agama, bersama Bapak Kapolda Sumatera Utara dan jajaran Polda Sumatera Utara. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh-sungguh menyadari kepadamu-lah kami dan seluruh urusan kami akan kembali mengakhiri kegiatan ini. Kami pun datang kepada Engkau. Kami tundukkan hati kami angkat tangan kami. Kami memuji kebesaran-Mu, mengagungkan asma-asma-Mu, seraya kami bersungkur di hadapan-Mu, ya Rabb. Berkahilah doa bersama Hari Bayangkara ke-76 ini, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Agung, Maha Baik dan Maha Indah. Hari ini dari sore sampai malam ini kami berkumpul di tempat ini dengan sukacita untuk mensyukuri segala anugerah-Mu kepada kami, terkhusus nikmat hadirnya Polri bersama negeri kami, terkhusus memperingati Hari Bayangkara ke-76 ini, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur. Kami mohon kepada Engkau, berilah kekuatan lahir batin kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda se-Indonesia, seluruh Polri, ya Allah, untuk melaksanakan tugasnya melayani bangsa kami. Reformasi dan transformasi Polri, Indonesia yang pulih, Indonesia yang tangguh, dan Indonesia yang tumbuh. Ya Allah, Zat yang Maha mempersatukan, satukanlah hati kami, hati seluruh negeri kami untuk mencintai bangsa ini. Lindungi kami, ya Allah, dari keterpecahan dan keterbelahan. Ya Allah, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa keragaman adalah kehendak-Mu, perbedaan adalah kehendak-Mu, kemajemukan adalah kehendak-Mu, kebinekaan adalah ciptaan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, berikan kami kerendahan hati, berikan kami kegembiraan hati untuk mensyukuri keragaman ini, perbedaan ini, kemajemukan ini sebagai kekuatan kami, ya Rabb, sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur telah melewati wabah pandemi COVID-19 bersama Polri dan seluruh elemen bangsa, ya Allah. Kami melewati ujian ini
Kami mohon berikan kami kekuatan untuk memulihkan ekonomi kami, mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah persaudaraan kami, jagalah kerukunan kami, jagalah perdamaian kami. Jadi cukup luar biasa Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Dibuat founding fathers kita, Pancasila, ulama-ulama kita dulu menggabungkan kearifan lokal, kemudian tradisi-tradisi keagamaan, sehingga Islam sekarang menjadi Islam terbesar Indonesia di dunia, paling moderat di dunia. Saya yakin seharusnya Arab belajar ke Indonesia, Timur Tengah belajar ke Indonesia, negara-negara Arab saat ini harus belajar ke Indonesia, membangun kerukunan keragaman. Orang-orang luar harus belajar kepada program. Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm. Janganlah kalian memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan keterlaluan batas tanpa ilmu. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan berasal dari kata ar-ramd yang bermakna pembakaran. Pembakaran bisa diartikan dari level fisik sampai kepada level spiritual. Pembakaran fisik bisa dipahami juga, ini ada bandel ahlinya. Pembakaran kalori, pembakaran lemak, ketika metabolisme tubuh kita tinggi, menyehatkan jantung, yang terkait dengan fisik dan materi. Tapi juga Ramadan dalam makna pembakaran spiritual adalah membakar segala kepalsuan diri, sehingga kita dibawa kepada kesadaran untuk menemukan diri yang otentik. Itu makna Ramadan secara terminologi yang dimaknakan pembakaran. Bapak Ibu, karena saat ini kita dikepung dengan banyak kepalsuan. Di era sekarang kita sulit membedakan mana yang palsu, mana yang tidak, mana janji yang palsu, mana janji yang asli. Sudah sulit. Maka dengan Ramadan diharapkan kita menemukan diri yang otentik. Ketika kita diciptakan Allah dalam bentuk janin, fa'idha sawaituhu, disempurnakan janin kita, ada mata, ada telinga, ada kepala, ada kaki, ada tangan. Maka kemudian Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan ruhku, aku hembuskan ruhku kepadanya. Maka kita bergerak. Datang ibu, dia nendang bang, dibilang kepada suaminya, hidup. Artinya sebagus apapun terbentuknya janin, dia tidak akan bisa hidup kalau tidak ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Meskipun kemudian ada perdebatan mufassir supaya Tuhan. Pada diri yang seperti inilah diri yang otentik kita. Maka saat itu Allah menciptakan ada yang Minang, ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Karo, ada yang Betawi. Itu sudah dibentuk, ditakdirkan sejak kita dijani. Mengingkari itu berarti melawan kehendak Tuhan. Oleh karenanya, keragaman adalah diri yang otentik. Suku-suku yang berbeda adalah diri yang otentik. Maka puasa kita diharapkan sampai kepada kesadaran diri yang otentik tadi. Karena nanti di ujung la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun nanti berbagai cirinya dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Tapi di ujung la'alakum tattaqun, ketika kita berpulang kepada Allah, kita berharap dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang. Artinya diri yang otentik tadi itu juga lah yang dipanggil pulang kepada Allah setelah kemudian kita telah menemukan diri yang otentik, melewati proses lahir ke dunia, bergumul dengan dunia, kemudian sampai kepada penyucian daripada lahir batin dan kembali kepada Rabb dengan diri yang otentik tadi. Maka inilah asal dan usul kita. Al-usul, al-aslu, al-usul. Diri yang otentik itulah diri yang asal, diri yang asli. Maka inilah yang selamat tulang. Selain daripada itu, pulangnya dikhawatirkan tidak akan selamat dalam perspektif Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memakai istilah pandai besi. Pandai besi untuk dia memilah mana logam mulia sama logam asli, itu biasanya melakukan pembakaran. Maka dengan pembakaran maka akan terpisahkan mana logam mulia, mana logam yang asli, mana logam yang palsu. Maka 1 bulan Ramadan ini kita harapkan kita menemukan kesadaran diri yang otentik tadi. Apabila ini tidak kita temukan, maka nanti kehidupan kita akan terus bergumul kepada hubungan kepalsuan. Karena ada jabatan, ini bukan hubungan yang otentik, ini hubungan interpredikat. Jadi saya dekat dengan dia karena dia pejabat, aku pejabat. Kalau tidak menjadi pejabat, berarti aku tidak dekat lagi dengan dia. Ini bukan hubungan yang otentik. Makanya ada kemudian orang begitu menjabat semua mendekat. Yang tak pernah jadi saudara seakan-akan saudara. Begitu dia tidak menjabat, begitu dia terjatuh, yang saudara asli pun menjauh. Kenapa terjadi? Karena hubungan yang dibangun bukan otentik. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha adwan bil ghairi ilm. Kata Allah, jangan kalian caci sesembahan selain Allah. Allah berkata, wa yasubbullaha adwan bil ghairi ilm, karena mereka nanti akan mencaci Tuhanmu, mencaci Allah, mencaci itu dengan kelewat batas tanpa dengan ilmu. Perhatikan yang terjadi sekarang.
Kalimat takbir pun diolok-olok menjadi takbir. Kenapa diolok-olok? Karena memang kalimat takbir, yang takbir itu awalnya kita ucapkan Allahu Akbar ke dalam, ke kulub. Begitu kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita pun tertunduk. Nah sekarang apa yang terjadi? Allahu Akbar ke atas. Bukan salah, tapi bisa menjadi tren-tren yang menakutkan. Apalagi takut tapi nggak menang-menangkan, kecewa juga kita. Perlu rekonstruksi agama kita, mengembalikan agama kita yang benar, supaya kemudian kita bisa nyaman dengan yang berbeda, meskipun kita kemudian memiliki tauhid yang kuat. Kita bisa berdampingan dengan keyakinan berbeda, tapi tauhid kita kuat. Kita kan sering begitu, paksa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu ketiga, Ibrahim diajak orang yang tidak bertuhan untuk makan, jamuan makan. Karena tradisi Bani Israil membuat jamuan kudus, jamuan suci. Maka kemudian orang-orang yang tidak semilah dengan Ibrahim juga membuat jamuan-jamuan. Jadi tradisi jamuan itu sudah ada sejak zaman Bani Israil. Maka diundang Ibrahim. Karena Ibrahim tahu bahwa dia bukan agama milah, tauhid. Ibrahim berkata, saya mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Maka kemudian Ibrahim pergi. Tiba-tiba datang wahyu. Tuhan berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau tidak mau diajak jamuan makan oleh hamba-hambaku, karena mereka beda agama dengan engkau? Bukankah aku Tuhanmu memberikan makanan rezeki kepada seluruh makhlukku, meskipun aku tidak dianggap Tuhannya? Maka kemudian Ibrahim terkejut, ditegur oleh Tuhan. Dia balik lagi ke jamuan tadi itu. Kata pembesar itu berkata, jadi kau ditegur Tuhan gara-gara kami ajak makan, nggak mau ditegur Tuhan? Iya. Kau ditegur Tuhan gara-gara itu? Iya. Luar biasa Tuhan itu. Kalau begitu, kami ingin masuk kepada milah agamamu, kata. Paham Bapak ya? Sampai begitunya bagaimana Allah agar kita kemudian jangan mentorpedo atas nama Tuhan untuk kepentingan syahwat dan nafsu kita. Jadi cukup luar biasa Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dibuat panding fandus kita Pancasila, ulama-ulama kita dulu menggabungkan kearifan lokal, kemudian tradisi-tradisi keagamaan, sehingga Islam sekarang menjadi Islam terbesar Indonesia di dunia, paling moderat di dunia. Saya yakin seharusnya Arab belajar ke Indonesia, Timur Tengah belajar ke Indonesia, negara-negara Arab saat ini harus belajar ke Indonesia, membangun kerukunan keragaman. Orang-orang luar harus belajar kepada pengalaman. Sesungguhnya Bang Rahmat Shah sedang ingin memberikan sebuah inspirasi agar namanya tetap hidup, bukan hanya dikenal oleh cucunya, tapi Sumatera Utara bahkan bangsa. Jagalah seluruh tokoh-tokoh kami di majelis ini, bahkan di negeri ini ya Allah, jadikan jabatan yang Kau titipkan kepada mereka menjadi amal soleh dan jembatan untuk menuju jannah-Mu, surga. Jauhkan kami ya Allah dari jabatan yang kemudian menghinakan kami dan menyesalkan kami. Duhai ya Allah Tuhan kami, pada akhirnya kami akan menutup mata ini, jantung kami berhenti, darah kami beku, kami akan diangkat ke liang kubur, akan masuk ke liang kubur.
kami akan menghadap kepada-Mu, jasad kami akan menjadi tanah. Kami akan masuk ke negeri di mana sesungguhnya akan bertanggungjawabkan amal-amal kami. Kami mohon kepada-Mu ya Rabb, jadikan kami husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita banggakan dan membanggakan kita semua, Sahibul Bait Bapak Dr. Rahmat Sah bin Al-Hafiz Al-Has Gurlangsa, Bapak Lanayala, agak sulit menyebutnya. Kemudian Bapak Wakil Ketua DPD Bapak Sultan, seluruh DPD, dan saudara kami Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Al-Has Musa Rajiksa bin Haji Anif bin Allahyarham Al-Hafiz Al-Has Gurlangsa, Medan Prof. Hatta, Prof. Muzakir, Ustadz Kiai Hadi, Kiai Hajar, seluruh yang berhadir yang dirahmati Allah. Jadi begini Bapak Ibu, satu ketiga di hadapan ribuan orang saya pernah bertanya, dan pertanyaan ini membuat orang ketawa di awal. Apa saya tanya? Saya bilang di hadapan ribuan orang saya katakan begini, tolong tunjuk tangan siapa yang kenal ayahnya. Semua merasa senyum. Tolong tunjuk tangan. Semua tunjuk tangan. Siapa yang kenal nama ayahnya? Masih semua. Siapa yang kenal nama ayahnya, kakeknya? Separuh. Langsung tangannya diturunkan. Saya tanya lagi, siapa yang kenal dengan ayah kakeknya? Semua turun tangan. Apa yang ingin saya jelaskan Bapak Ibu? Ternyata kita dikenal hanya sampai cucu kita. Saya ulangi, jangan-jangan kita hanya dikenal sampai cucu kita, atau jangan-jangan cucu kita tak kenal kita lagi. Apa hubungannya dengan tasyakur ini? Sesungguhnya Bang Rahmat Sah sedang ingin memberikan sebuah inspirasi agar namanya tetap hidup, bukan hanya dikenal oleh cucunya, tapi Sumatera Utara bahkan bangsa. Bapak Ibu, saya menyenangi kontemplasi, saya suka meditasi, saya suka suluk. Di tengah malam saya sering terbangun, memikirkan bangsa dan alam semesta. Makanya banyak orang juga bingung memahami saya kalau pendekatannya mata johir. Tetapi insya Allah kalau berkata hatinya, dia akan menemukan ada kebenaran di situ. Karena kami ini kalau ulama ini, apalagi ulama sufi, asal musim politik antara dua, antara rahmat dan musibah. Rahmat bagi orang mengerti, musibah juga bagi kami kalau bisikan-bisikan tidak tepat kepada penguasa. Oleh karenanya saya sering kontemplasi. Dari kontemplasi saya apa yang saya dapat? Begini Bapak Ibu, apa yang kita saksikan dengan Bang Rahmat Sah ini, sesungguhnya ini sudah melampaui kepentingan domestik keluarganya, menembus kepada kepentingan masyarakat, bahkan kepentingan bangsa dan negara, sampai kepada kepentingan hewani dan hutan-hutan dan lain sebagainya. Setiap tahun beliau mendapat penghargaan. Bahkan tadi saya melihat ruangan ini sampai ke kamar mandi pun semua penghargaan. Ini inspirasi dari seluruh penghargaan yang beliau peroleh. Saya kira ini akumulasi dari sebuah kerja keras, perjuangan, pengorbanan, dan saya kira sebutan yang tepat untuk beliau ini adalah tokoh bangsa. Tokoh bangsa. Bukan lagi hadir tokoh-tokoh kami, pemimpin-pemimpin kami yang kau titipkan kekuasaan kepada mereka. Berikanlah kekuatan lahir batin. Jagalah mereka ya Rabb. Jagalah seluruh tokoh-tokoh kami di majelis ini, bahkan di negeri ini ya Allah. Jadikan jabatan yang kau titipkan kepada mereka menjadi amal soleh dan jembatan untuk menuju jannah-Mu, surga.
Jauhkan kami ya Allah dari jabatan yang kemudian menghinakan kami dan menyengsarakan kami. Duhai ya Allah Tuhan kami, pada akhirnya kami akan menutup mata ini, jantung kami berhenti, darah kami beku, kami akan diangkat ke liang kubur, akan masuk ke liang kubur, kami akan menghadap kepada jasad kami akan menjadi tanah, kami akan masuk ke negeri di mana sesungguhnya akan bertanggungjawabkan amal-amal kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikan kami husnul khatimah. Ja'aluka linnas imama. Aku akan menjadikan engkau menjadi pemimpin manusia. Tapi apa jawab Ibrahim? Jawab Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, dan juga keturunan. Bang Rahmat, kenapa tadi saya awali baca Al-Fatihah? Percayalah Bang, apa yang Bang miliki saat ini boleh jadi seperti kalimat Ibrahim kepada Allah, wa min dzurriyyati. Jangan-jangan ini juga, dan saya yakin doa dari Allah yang akan berlangsung orang tua yang kita cintai. Oleh karenanya Bapak Ibu, seorang orang tua yang baik, tentu akan merasakan yang dirasakan dari Ibrahim. Itu dalam surah Al-Baqarah 124. Ketika Allah mengatakan kepada Ibrahim, ketika berbagai ujian berhasil dilewati Ibrahim, dan memang tidak ada ujian yang paling berat dihadapi para nabi dan rasul. Seberat apapun ujian kita di negeri ini, tidak ada sama sekali bisa menandingi terhadap ujian para nabi dan rasul. Dan di balik ujian itu, Allah ternyata ingin melantik Ibrahim. Inni ja'iluka linnas imama. Aku ingin melantik kau jadi imam. Tapi kata Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percayalah, siapapun di antara kita yang di sini berhadir, apapun jabatannya, sesungguhnya dirimu seperti ini sekarang karena doa dari orang tua. Jangan sempat kamu lupakan orang tua. Dari Ibrahim maka lahir generasi profetik para nabi. Ada Ismail, ada Ishak. Dari Ishak ada Yakub, ada Musa. Dan meminjam istilah penulis ilmuwan Prancis, Ibrahim dikenal dengan Abrahamic religions, bapak dari agama-agama, bapak monoteisme. Sehingga kemudian Ibrahim disebut dengan bapak tauhid. Jadi Yahudi, Nasrani dan Islam itu bapaknya Ibrahim. Al-Quran mengatakan tattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ikutilah millahnya Ibrahim yang lurus. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, antara Yahudi, Nasara dan Islam, kita ini abang beradik ini. Dan semua ini disebut dengan wa ana minal muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tetapi apakah kemudian Yahudi dan Nasara seperti yang disebut oleh Ibrahim pada saat ini? Wallahu a'lam. Tetapi akar sejarah, sesungguhnya kita bersaudara antara Islam, Yahudi dan Nasara. Ini penting. Di ayat yang lain As-Surah, lihat 82-83, Ibrahim berkata, Rabbi habli hukma walhikni bis-shalihin. Tuhan, berikan aku hikmah dan masukkan aku ke dalam hamba-hamba-Mu yang saleh. Lebih lanjut, ini menarik Bapak Ibu, doa Ibrahim berikutnya, Ibrahim berkata, waj'alni lisana sidiqin fil akhirin.
tutur yang baik di belakang hari. Kemudian kata Allah, doa Ibrahim dijelaskan, Ibrahim berkata kemudian, waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikan aku pewaris surgamu yang penuh nikmat. Artinya apa Bapak Ibu? Ibrahim berdoa diberikan hikmah dan dimasukkan ke dalam golongan yang benar, dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku menjadi buah tutur yang baik di belakangku. Itulah kekuatan kita. Asik berbeda dan sama-sama tokoh agama duduk berdampingan untuk mengawal kerukunan kebangsaan kita. Menyampaikan kepada kita semua dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Batak, bagaimana di Indonesia ini at-tadayun al-mu'ash, keberagamaan yang hidup, tumbuh dan berkembang adalah keberagamaan yang merefleksikan dalamnya kesadaran berbudaya. Itu kita di Indonesia. Gak mungkin bangsa sebesar ini dengan manusia yang sebaik Tuan Guru Batak, kemudian Syekh Ali Marhum, bapak-bapak, para pendeta, para pastor, para tokoh semua, orang-orang sebaik bapak-bapak ini. Tuan Guru Batak nih, Tuan Guru Batak. Tuan Guru Batak. Ini adik saya ternyata. Yang pertama, salah satu kehadiran abang saya ini, Tuan Guru Bajang, sebagai figur yang lengkap, yang memiliki kekuatan spiritual, intelektual, dan kepemimpinan, kita berharap akan muncul keteladanan. Tuan Guru kita, Dr. TGB Haji Muhammad Zainul Masdi. Tentunya saya ingin juga menyebut Tuan Guru Batak TGB. Memang ini cita-cita saya. Di Medan pun ada TGB. Tuan Guru Batak, saya sampai lengkapin nama lengkapnya. Ada juga TGB disebut. Ini merupakan berkah bagi kami. Akhirnya malam ini kesampaian juga cita-cita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khoras. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Saya ingin memulai dari Tarombo dulu. Ada ungkapan bahasa Batak itu upasa. Jolo tinik-tik sanggar labeng kururuan, jolo disukum marga asani boto pertuturan. Ternyata istri TGB ini adalah Panjaitan. Tulang saya Panjaitan. Jadi beliau ini mengambil bulu tulang saya. Jadi mama kandung dari ayah saya adalah Said Malumun Panjaitan, tulang Mangulaki. Jadi TGB ini mengambil anak tulang saya, pariban saya. Jadi abang, sesungguhnya bisa manggil abang, bisa juga manggil adik. Tapi biarlah saya manggil abang. Iya, manggil adik. Ya. Ini penting. Jadi Pak TGB, saya tidak tahu dari mana ceritanya saya dengar Tuan Guru Batak. Tapi setelah saya runtut, ternyata dari ayah saya dulu dipanggil Syekh Batak. Karena jarang Raja Guguk Tuan Guru sebenarnya dalam tradisi Sumatera Utara ini sama dengan sebutan Morsid Torekoh. Jadi disebut Tuan Guru karena dia Raja Guguk, kami paling ada Muslim 1%. Jadi Syekh Batak. Kemudian menjadi populer ke saya Tuan Guru Batak. Jadi sebutan orang, sebutan jamaah secara spontanitas. Sehingga kemudian tokoh-tokoh datang, Tuan Guru Batak. Karena saya Batak, merasa itu jadi berkah. Jadi kalau orang Batak bilang, unang soman manggani raja, diperbuit buena aletarulan bonana. Unang mago adat di bain agama, alana hidup pada dahu kita, pinok tangni raja Batak nama saha.
kira itu. Jadi jangan hilang budaya, adat dari agama, karena itu petanda kita bahwa kita ini keturunan dari leluhur kita yang punya keramat atas adat-adat itu. Bahwa TGB ini adalah figur lengkap yang pada dirinya ada kekuatan spiritualitas, ada kekuatan intelektualitas, ada kekuatan kepemimpinan kebangsaan. Tidak berlebihan jika beliau ini kita sebut sebagai ulama yang negarawan dan negarawan yang ulama. Dan saya berharap ini jadi role model ke depan, role model. Kenapa role model? Supaya ke depan kita umat Islam terutama sebagai minoritas tidak lagi terbelah dengan isu-isu politik. Lelah kemarin itu. Saya kalau menerima eporus di pondok, tiba-tiba muncul di medsos. Udah lemah nih mantuan dulu itu. Lemah, gara-gara menerima eporus lemah. Padahal itulah kekuatan kita. Asik berbeda dan sama-sama tokoh agama duduk berdampingan untuk mengawal kerukunan kebangsaan kita. Jadi kekuatan ini harus kita jaga. Jadi saya termasuk yang mendukung beliau terjun di politik. Tentu karena yang harus berterlibat juga. Ini penting. Kita berharap mudah-mudahan kehadiran TGB pada pentas politik sebagai ulama yang negarawan dan negarawan yang ulama. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu? Kalau saya kan sebahagian ulama-ulama mungkin belum pernah berkuasa menjadi politisi nasional di DPR RI. Tentu beda dia dalam memahami hubungan agama dengan negara. Kalau kami bisa jadi pidato berapi-api, tetapi sungguhnya bagaimana kondisi yang real? Belilah personifikasi yang mampu menunjukkan figur bagaimana seorang ulamawan sekaligus negarawan. Pertama tentu syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita diperjumpakan dalam keadaan yang baik. Kedua, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi dan kesyukuran ya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para tokoh semuanya, para tokoh Sumatera Utara yang tentu kita tahulah Sumatera Utara dengan para cerdik pandainya, dengan para tokohnya yang sangat luar biasa ya. Sehingga saya tidak akan berpanjang kalam juga pada malam hari ini. Gak berani ngomong panjang kita Pak, karena beliau-beliau ini orang-orang yang sudah sangat cerdas, terpelajar, dan sudah memahami apa yang kita sama-sama butuhkan sebagai anak bangsa hari ini. Kalau saya, bapak-bapak, saudara-saudara, Indonesia ini bait, satu rumah. Dalam rumah itu kita masing-masing, katakanlah kalau dari sisi agama, kita semua punya punya kamar tidur masing-masing. Jadi kamar tidur saya, kamar tidur sahabat saya yang beda, ya, beda agama atau beda apapun lah namanya. Kita semua punya kamar tidur. Tentu kamar tidur kita rawat, ya. Kita bersihin kasurnya, ya. Sirkulasi udaranya, kita bikin diri kita nyaman di situ. Tetapi kalau kita hanya di ruang tidur kita, lalu kita tidak mau keluar ya, untuk mengisi ruang keluarga, semua memperhatikan ruang tidurnya masing-masing, memperindah temboknya,
melengkapi dengan televisi, wifi, sehingga membuat dia nyaman, senyaman-nyamannya, sehingga dia tidak ingin keluar dari ruang tidur itu. Semua berpikiran yang sama. Maka ada bagian yang besar sekali dari rumah itu yang kosong melompong. Itulah ruang keluarga. Kita tahu dalam kearifan budaya suku manapun di Indonesia, bahkan mungkin ini kearifan universal, selalu ruang keluarga itu lebih besar dari ruang tidur. Mau disasaknya misalnya kalau di Lombok, saya yakin juga di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, dimanapun ruang keluarga itu selalu lebih besar. Kenapa? Karena dia didesain secara sengaja untuk menjadi tempat perjumpaan dari semua penghuni yang ada di rumah itu. Hari ini menurut saya rumah kita ini kamar tidurnya bagus-bagus semuanya, tapi ruang keluarganya itu sudah jarang kita duduki bersama. Kita jarang membangun perjumpaan, sekadar berjumpa saja. Karena kalau dalam misalnya sebagai seorang muslim ya, jumpa itu saja sudah ibadah. Kita nggak usah ngomong macam-macam dulu lah, jumpa saja sudah ibadah. Didorong untuk membangun satu perjumpaan secara sengaja. Apalagi kalau perjumpaan itu diisi dengan beragam kebaikan, maka berlipat lagi ibadahnya. Saya yakin di agama-agama yang lain sama. Jumpa itu ibadah. Karena itu ya saya berharaplah kepada kita semua ya, para tokoh Sumatera Utara yang saya banggakan dan saya cintai, mari kita berbanyak untuk duduk di ruang keluarga. Kita bercakap-cakap tentang Indonesia kita. Kita bercakap-cakap kalau dalam konteks Sumatera Utara ya tentang Sumatera Utara kita, supaya rumah kita itu tetap nyaman untuk semua. Dan itulah memang yang menurut saya desain secara sengaja oleh para founding fathers kita, para pendiri bangsa kita. Yang kalau kita lihat latar belakang mereka, mulai dari duet proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta, mereka berdua itu punya beragam perbedaan. Sekolahnya beda, mazhab politiknya juga beda, mazhab ekonominya pun tidak identik sama, tapi mereka bisa menjadi duet. Dengan Muhammad Yaminnya, dengan Sultan Syahrirnya, dengan Tan Malakanya, dengan banyak sekali tokoh-tokoh bangsa yang punya 1001 background pemikiran ya, suku, bangsa, juga agama, tapi mereka mau duduk bersama. Dan itulah yang melahirkan Indonesia kita. Nah, karena itu saya berharap bapak-bapak yang semua ini tokoh-tokoh ya, para pemimpin di Sumatera Utara, mari kita rawat apa yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Bahasa dari Tuan Guru Batak adik saya tadi itu, kita merayakan perbedaan dengan kesukacitaan. Dan memang kalau kita lihat dalam tradisi-tradisi agama kita masing-masing, misalnya tradisi Islam, kalau kita lihat konstruksi masyarakat Madinah misalnya, yang dibangun oleh Rasulullah SAW, itu sensus yang pernah dilakukan ketika dilaksanakan kesepakatan yang namanya Piagam Madinah. Dari 10.000 penduduk Madinah, itu hanya 1.500 yang beragama Islam pada waktu konstitusi Madinah itu dibuat. Jadi 15% saja penduduk Madinah itu yang Muslim. Ada 4.000 yang Yahudi, ada 4.500 orang Arab yang belum menerima Islam. Pertanyaannya adalah, kenapa yang 15% ini kemudian pemimpinnya dipercaya untuk memimpin Madinah?
oh ternyata logikanya bukan logika mayoritas minoritas, tapi kredibilitas. Jadi Nabi itu ditunjuk menjadi pemimpin bukan karena dia mewakili kelompok yang paling besar, tapi karena dia dikenal dengan kejujurannya. Dia kredibel, dia dipercaya. Sehingga orang-orang Yahudi yang ingin pergi misalnya berdagang, karena mereka jago berdagang, itu menitipkan kunci rumahnya ke Muhammad, padahal dia nggak beragama Islam. Itu credibility, itu integrity. Nah, inilah konsep kewargaan sebenarnya yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengambil dari Madinah itu, jangan kita mengambil kulitnya saja, tapi mari kita lihat esensi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dia tidak bicara tentang mayoritas minoritas di situ di Madinah. Karena kalau bicara mayoritas minoritas, ya umat Islam itu minoritas. Tapi kenapa dia bisa memimpin? Karena ada spirit mencari yang terbaik dari semua komponen yang ada, dan kemudian lahirlah pemimpin di situ yang kredibel, yang punya integritas. Itulah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, para tokoh, guru-guru saya muliakan, kita punya mata air kearifan yang sangat luar biasa di Indonesia. Saya mengistilahkan lah ya, ini istilah saya saja ya. Agama dan budaya itu adalah dua sumur kearifan yang ditinggalkan kepada kita oleh para pendahulu. Dan tidak semua bangsa punya dua sumur seperti ini. Ada bangsa yang punya sumur agama, tapi dia nggak punya sumur budaya. Maka agama yang berkembang adalah agama yang formalistik, agama yang mengedepankan simbol-simbol kering dari spiritualitas. Ada juga yang katakanlah punya budaya yang kuat, tapi dia nggak punya kearifan keagamaan ilahiyah, maka dia berkutat di bumi saja, nggak ada visi untuk setelah kehidupan di dunia ini. Maka semua kerja-kerjanya adalah hanya untuk kerja sementara saja. Dia tidak meyakini adanya keabadian. Indonesia beruntung, kita diberikan dua warisan oleh para pendahulu kita. Ada warisan sumur agama dan sumur budaya yang airnya itu tidak pernah habis. Tetapi dua sumur ini ya tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus dirawat dan dijaga. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua dari apa yang disampaikan oleh adik saya tadi, Tuan Guru Batak, bagaimana di Indonesia ini at-tadayyun al-mu'ash, keberagamaan yang hidup, tumbuh dan berkembang adalah keberagamaan yang merefleksikan dalamnya kesadaran berbudaya. Itu kita di Indonesia. Maka tidak ada keberagamaan tanpa budaya di Indonesia. Semua ekspresi keberagamaan itu lekat dengan budaya. Dan itu juga diakui oleh agama kita. Semua agama yang ada itu menghormati budaya. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita rawat dua sumur kearifan itu, sumur agama dan sumur budaya, sebagaimana para pendahulu kita sudah mentradisikan itu. Dengan kemurahan hati dari para tokoh Sumatera Utara, lintas agama, kemudian juga lintas organisasi, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam suasana yang penuh keakraban. Hasil dari silaturahim ini adalah kita semua memahami bahwa kita harus bisa dan sungguh-sungguh bekerja sama di dalam isu-isu yang terkait Indonesia kita hari ini dan juga masa depan. Kita punya banyak agenda yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak cukup hanya kita maknakan
dengan sikap toleransi yang artinya menghormati orang yang berbeda, tapi lebih dari itu kita meningkat dari toleransi menuju kerjasama. Dan kerjasama ini lapangannya sangat luas ya, seluruh lapangan berbangsa dan bernegara itu bisa menjadi wadah, menjadi ruang untuk kita bekerja sama. Dan saya sangat mengapresiasi, alhamdulillah, para tokoh agama yang ada di Sumatera Utara itu berperan sangat vital di dalam menjaga kohesivitas masyarakat Sumatera Utara. Horas, makasih. Assalamualaikum. Tuan Guru Batak nih, Tuan Guru Batak. Tuan Guru Batak. Ini adik saya ternyata. Yang pertama, salah satu kehadiran abang saya ini, Tuan Guru Bajang, sebagai figur yang lengkap, yang memiliki kekuatan spiritual, intelektual, dan kepemimpinan, kita berharap akan muncul keteladanan yang bisa kita titi, kita jejaki. Budaya-budaya politik kita hari ini yang terkesan sporadis, kepentingan instan, mudah-mudahan dengan hadirnya beliau, hadir keteladanan. Saya selalu ingin mengatakan, walaupun tokoh-tokoh mengundang hadir ke pondok kita, bahwa jadikanlah keutuhan bangsa di atas segala kepentingan apapun. Dan kami yakin kehadiran abang kami, Tuan Guru Bajang, insya Allah akan bisa menabur keteladanan itu. Untuk bangsa yang lebih luas, kita butuh itu. Jadi ke depan kita yakin bahwa negeri ini bisa kalau diisi oleh para politisi seperti beliau akan lebih baik. Saya kira itu. Jadi ini kita dukung beliau untuk bisa kita ikuti jejak keteladannya, untuk kita titip baktinya ke depan oleh generasi akan datang. Sama-sama kita cintai, kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sakhban Raja Guguk beserta para tuan guru, para ulama, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beserta ibu Ani dan rombongan sangat bersyukur, berbahagia dan senang karena dapat bersilaturahim di pondok pesantren ini Kesuruhan Batu Salam. Semoga silaturahim kita, pertemuan kita mendapatkan ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya berbincang-bincang dengan Tuan Guru. Tuan Guru ini muda dalam usia. Aku sungguh muda dalam usia. Saya merasakan beliau ini di samping ulama juga cendekiawan, dan saya merasakan dalam jiwa beliau ada sifat yang baik, yaitu nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, dan rasa cinta kepada saudara-saudaranya di negeri ini, bahkan saudara-saudaranya di seluruh dunia, umat hamba Allah, umat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya merasa lebih bersyukur lagi, dan meskipun Pas Pampres sudah mengingatkan waktunya untuk bergerak, tapi saya ingin lebih lama lagi. Saya ingin berbagi cerita Bapak Ibu yang merupakan respons dan kecocokan saya dengan pandangan Tuan Guru tadi. Tidak bisa dianggap sudah selesai.
Ini tugas panjang masa, kewajiban selamanya. Siapapun yang memimpin Indonesia, bersatu dalam hati, dalam pikiran, harus merawat dan menjaga kebinekaan, persatuan dan kerukunan. Bahwa sekarang ini tugas kita adalah merekatkan persaudaraan, membangun kerukunan. Tidak boleh ada keterpecahan dan keterbelahan karena agama, karena budaya, karena adat, apalagi karena politik rendah. Seluruh anak negeri dan sampai kiamat kita bertanggung jawab terhadap kerukunan, kebinekaan, kedamaian bangsa ini. Kita bersatu bukan karena politik, karena cinta dengan bangsa ini. Kita di pondok ini terus menyemai damai. Sering datang tokoh-tokoh di sini, kita buat silaturahmi kebangsaan lintas agama. Ini menegaskan kepada kita, agama itu hadir untuk menyemai damai. Agama itu turun untuk menanam cinta kasih. Agama itu untuk mempersaudarakan. Maka kalau jika ada ulama, jika ada tokoh, siapapun tokohnya, apabila dia bicara agama, mengusik kebangsaan, mencederai kerukunan, mengganggu stabilitas bangsa kita, membuat kita belah, maka itu harus kita lawan. Kenapa? Karena negeri ini bukan cuma milik kita, Bapak Ibu. Saya itu sebentar, Pak Kapolda sebentar, Kapolres sebentar, Ketua MUI sebentar, Pak Pendeta sebentar, bahkan Presiden pun sebentar, maksimal 2 periode. Tapi negeri ini harus berjalan, memiliki masa depan yang panjang sampai kiamat. Maka tidak boleh kita mewariskan yang bisa mengusik kebangsaan kita. Dan ini pesan yang selalu saya sampaikan. Oleh karenanya, melalui mimbar ini, di depan Kapolda, depan Bapak Ibu sekalian, kita ingin tegaskan, kalau ada ajakan seruan atas nama agama, mengganggu stabilitas, mengganggu persaudaraan kita, memberikan keterbelahan, potensi keterbelahan negeri kita, sekali lagi kita harus kuat dan solid bahwa itu bukan ajaran agama. Saya kumpulkan tokoh-tokoh lintas agama. Saya katakan di hadapan tokoh lintas agama, jika ada tokoh agama, dia bicara agama, tapi mengusik kebangsaan, memuji persaudaraan, dan berpotensi membelah umat, membelah bangsa, itu harus kita lawan. Kenapa? Karena negeri ini bukan milik para politisi, bukan milik kita sesaat, milik cucu-cucu kita. Jadi, kemajemukan, keragaman, dan kebinekaan adalah sunnatullah, adalah kehendak Tuhan. Maka kita di alam demokrasi ini, berbeda pilihan itu suatu yang biasa, itu keniscayaan. Maka nasihat saya kepada para politisi, para elit, dan seluruh komponen anak bangsa ini adalah berpolitiklah dengan menjadikan persatuan dan keutuhan bangsa dan negara
di atas segala-galanya, di atas segala kepentingan apapun. Karena negeri ini akan kita wariskan kepada generasi keturunan dan anak cucu-cucu kita sampai hari kiamat. Saya mengajak kepada para ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa agar tidak terjebak kepada politik identitas yang negatif, politik yang sempit, politik uang, politik yang penuh dengan kebencian, politik segregasi, dan segala bentuk politik yang berpotensi memecah belah bangsa kita. Dan ingat, agama itu hadir untuk mempersaudarakan. Kita semua terinspirasi dengan perjuangan guru kita, Tuan Guru Batak, untuk memperjuangkan keharmonisan, persaudaraan sejati, dan memperteguh nilai-nilai Pancasila. Guru Batak adalah tokoh yang mampu mengadopsi Pancasila dalam tindakan. Yang saya hormati Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sakban Raja Guguk, selamat ulang tahun, semoga selalu sehat, dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya, dan terus menjadi sumber ilmu bagi semua kita. Selamat, salam hangat dari Balik Kota Jakarta. Barakallahu fi umrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Haji Nofri Aritonang SHMH, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat atas milad ke-43 tahun Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sakban Raja Guguk pada Kamis ini dan bertepatan malam nisfu Sakban, yakni 14 Sakban 1443 Hijriah, yang mana bertepatan pada 17 Maret 2022. Semoga diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, umur panjang, keberkahan hidup, kesuksesan dan kebahagiaan untuk terus menyampaikan dakwah yang menyejukkan dan mempererat persaudaraan sesama anak bangsa. Jadilah inspirasi anak bangsa. Sekali lagi saya ucapkan barakallahu fi umrik, wallahu muwafiq ila ahwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anus Agus Andrianto, Kapolres Polri, mengucapkan selamat milad ke-43 kepada Tuan Guru Batak Ahmad Sakban Raja Guguk. Mudah-mudahan di usia yang ke-43 semakin matang, semakin sukses untuk
berjuang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan NKRI yang kita cintai. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Milad ke-43, sukses selalu kepada Tuan Guru Batak Ahmad Sakban Raja Guguk. Salam hormat kami selalu. Salam dari Bali. Mohon maaf saya pakai kaos karena memang suasana panas, tapi hati tetap dingin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romo Beni Susetyo mengucapkan selamat Milad ke-43 Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sakban Raja Guguk. Semoga Milad 43 ini menjadikan kita semua terinspirasi dengan perjuangan guru kita Tuan Guru Batak untuk memperjuangkan keharmonisan, persaudaraan sejati, dan memperteguh nilai-nilai Pancasila. Guru Batak adalah tokoh yang mampu mengadopsi Pancasila dalam tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada kabar gembira karena hari ini 14 Sya'ban genap usia Tuan Guru Mursyid Syekh Dr. Sakban Raja Guguk TGW, Tuan Guru Batak. 41 tahun usia dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya malam nisfu Sya'ban jamaah membaca Yasin, berkumpul bersama, tapi karena tetap menghormati anjuran pemerintah, tidak hanya satu jalan menuju kebaikan, jamaah tetap berbagi 1000 sedekah kebaikan. Maka Tuan Guru sedang mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan tidak tertutup. Walaupun wabah bencana ini ada, pintu-pintu kebaikan terbuka begitu banyak. Masih banyak saudara-saudara kita yang perlu bantuan dan pertolongan. Sekali lagi berkah selalu. Mudah-mudahan Allah tetap mencurahkan rahmat dan ridhanya dalam naungan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musa Rajeksa, Wakil Gubernur Sumatera Utara, mengucapkan selamat milad barakallah fi umrik kepada saudara saya Tuan Guru Batak Syekh Haji Ahmad Sakban Raja Guguk yang ke-41. Semoga Allah berikan umur yang barokah, Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini untuk kita mengumpulkan amal yang soleh, dan semoga saudaraku Tuan Sakban bermanfaat di tengah masyarakat, di tengah umat, dan bermanfaat dalam membangun iman dan takwa umat Islam yang ada di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia, dan bahkan di seluruh muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, mengucapkan tahniah, ucapan selamat milad ke-41 Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Sakban Rahmani Raja Guguk yang ke-41. Mudah-mudahan Allah senantiasa akan memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada beliau, panjang umur, senantiasa dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan meneruskan perjuangan dalam membangun bangsa dan negara kita. Terlebih-lebih dalam kaitan dengan penyambutan bulan suci Ramadan yang akan datang, di mana kita memerlukan merekat silaturahim di antara sesama kita dalam menghadapi berbagai problem keumatan, terutama bencana COVID-19 yang kita harapkan, kita doakan mudah-mudahan segera akan mereda. Teruslah berjuang, saudaraku, dalam
membangun kekuatan umat di tengah-tengah kemajemukan umat dan bangsa kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa memberikan berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.